Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fadila akan presentasikan tugas-tugas yang waktu itu sudah saya kerjakan terkait distribusi frekuensi. Nah, di sini saya ambil kasus yaitu data usia pegawai perusahaan. Di sini udah ada datanya nih, 20, 56, 44, 40, 19, 21, dan seterusnya ya. Ya. Berdasarkan data di samping, jumlah data ada 50, N-nya itu 50, terus data yang paling kecil adalah 19, dan data yang paling besar itu ada 56. Ya. Oke, di sini ada menentukan tabel distribusi frekuensi. Yang pertama itu ada menentukan jumlah kelas. Untuk rumus menentukan jumlah kelas itu K sama dengan 1 plus 3,322 log N. Nah, tadi sudah diketahui bahwa N-nya itu 50. Jadi langsung aja kita masukin ke rumusnya. K sama dengan 1 plus 3,322 log 50. Log 50 itu 1,69, jadi K sama dengan 1 plus 3,3 dikali 1,69, hasilnya 1 plus 5,6. Dan hasil kelasnya itu 6,6 dibulatkan menjadi 7. Pak Mi, Jadi Pak ada Mi, 7 kelas ya. Pak Mi, Iya, Pak. bisa sambil kamu tunjukkan nanti pakai kursor gitu? Pakai kursor gitu ya, nanti. Oh iya, baik, Pak. Ya, oke, terus. Oke, lanjut kemana? Pak Mi, lanjut. Oke, di sini kita lanjut ke menentukan interval kelas. Terkait rumus interval kelas itu ada C sama dengan nilai tertinggi dikurang nilai terendah dibagi jumlah kelas. Tadi kan udah kita ketahui ya, nilai tertinggi sama nilai terendahnya sama jumlah kelasnya. Nilai tertinggi itu ini ada 56 dan nilai terendahnya ada 19. Terus untuk jumlah kelasnya ada 50. Kita kembali lagi ke rumusnya. Nah, tadi kan nilai tinggi udah ada 56 dikurang nilai terendah 19 dibagi 7. Jumlah kelas itu 7. Jadi 37 dibagi 7 hasilnya 5,28 dibulatkan menjadi 5. Ya. Jadi kepala kelasnya itu ada 5. Nah, di sini kita pengelompokan data. Tadi kan kita udah ketahui kelasnya itu ada 7 dan intervalnya itu 5. Jadi di sini ada kelas 1, intervalnya dari 19 sampai 24, tepi kelas bawahnya 18,5, tepi kelas atasnya 24,5. Untuk frekuensinya tadi kita ambil dari sini, dari data yang tadi di awal itu ada 10. Pak Mi, Iya, Pak. dari mana angka 19? 19 itu Ya, ini, Pak, data yang paling terkecil tadi. ya bagus. Yang Ya, tadi oke. disebar. Ya, oke, bagus ya. Ya, lanjut. Ya, lanjut Pak Mi. Apa tadi ada gangguan? Ya, oke, nggak apa-apa. Kita balik lagi, tadi di kelas 1 itu intervalnya kan tadi ada 5. Jadi 5, kita ya. masuk dimulai dari umur 19 sampai 24. Tapi kelasnya itu 18,5. 18,5 itu dapat dari mana? Ya. 19 dikurang 0,5. Ya, bagus. 0,05. Terus tepi kelas atasnya ada 24,5. Frekuensinya kita dapat dari penyebaran tadi, data penyebaran tadi 10. Terus untuk MEN itu rumusnya 19 plus 24 dibagi 2 hasilnya 21,5. Untuk frekuensi relatifnya satuannya itu persen, 10 Ya. per 50 dikali 100%. Rumusnya itu frekuensi dari data kelas 1 dibagi 50 itu jumlah kelas semuanya dikali 100% jadi 20%. Nah, di sini ada terkait frekuensi kumulatifnya. Iya, terus? Frekuensi kumulatif kurang dari 18, itu ada 0. Iya. Itu dapat dari mana? Karena data yang paling kecil
15. Jadi kalau misalkan kurang dari 18,5 itu masih 0. Ya. Terus ada frekuensi kumulatif lebih dari itu. Ini kan lebih dari 18,5, otomatis kita hitung semuanya. Nah, hasilnya 50. Oke, tunggu Fahmi. Tolong dulu kusormu dulu, tunjukkan dulu kusor ya. Udah? Ya, Pak. Dari mana datang 18,5 ini? Julia Ases. 18,5 ya. Di kelas, Pak. TV kelas apa itu? Di kelas pertama. Dari mana dapat 18,5? Di kelas bawah, Pak. Iya, saya tahu itu namanya TV kelas bawah. Dari mana datang angka 18,5? Julia? Oh, datang kelas 19 dikurang 0,5, Pak. Iya, bagus. Yang 24,5 dari mana itu? 24,5. 24,5 dapat dari mana? 0,5. Iya, 24,5. 24 ditambah 0,5. Iya, bagus. Oke, Fahmi, lanjut. Ya, lanjut ya. Jadi untuk mencari kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kalau misalkan kita di frekuensi kumulatifnya, misalkan kita mencari frekuensi kumulatif kurang dari 24,5, otomatis kita ambilnya tuh dari frekuensi yang kelas 1 karena kurang dari 24. Oke, paling mungkin cukup kali ya kalau yang dari frekuensi kumulatif ini. Tadi udah Iya, udah. jelasin sama Kumara. Iya. Oke, lanjut, Fahmi. Nah, ini ada histogram. Nah, stop. Histogram, Fahmi, ya Pak. apa beda histogram yang kamu buat ini sama histogram yang dibuat Kumara tadi? Apa bedanya itu? Apa bedanya itu, Dek? Apa beda histogram yang Fahmi buat sama yang Kumara tadi? Tidak Pak. Apa? Perbedaannya itu gini. Jika tadi Kumara itu tadi ya menggabungkan yang histogram pertama, kedua, ketiga digabungkan. Itu memang benar ya. Tapi ini untuk memperjelas ini dipisah ya. Itu bedanya ya. Jadi kalau Fahmi di sini kan sengaja dia dipisah untuk memperjelas. Kalau tadi Kumara ya, karena Kumara sudah beranggapan kita semua udah paham, maka langsung digabung ya. Itu bedanya ini sama yang tadi. Ya, Dek, semua bisa dengar, Dek? Semua bisa dengar? Nggak bisa. Bisa dengar, Dek? Iya Pak. Bisa Pak. Oke, ya lanjut ke Iya Pak. ya lanjut, Dek, lanjut. Fahmi lanjut. Ya, jadi untuk di sisi kirinya itu ada frekuensi, di sisi bawahnya itu ada tepi kelas. Jadi tepi kelas dari 18,5 sampai 24,5 itu frekuensinya ada 10 sesuai dari data tadi. Terus 24 itu ada 11, 35, 36,5 itu ada 10, 36,5 sampai 42,5 itu ada 9, dan seterusnya. Bisa kita lihat ya. Tidak. Ini ada poligon. Sama kayak tadi, frekuensinya itu ada di kiri, tapi kelasnya ada di bawah. Jadi 18,5 5 itu 5 ada 11, 30,5 sampai 36,5 itu ada 10, dan seterusnya. Nah, terus. Lanjut. Nah, di sini ada frekuensi kumulatif kurang dari. Ini frekuensi kumulatif kurang dari 18,5 sampai 20, ada 0,
frekuensi kumulatif kurang dari 24,5 dikurang 30,5 itu ada 10. Frekuensi kumulatif kurang dari 30,5 sampai 6,5 itu ada 21, dan seterusnya. Sesuai dari data yang ada di tabel tadi, tabel sebelumnya. Lanjut ya. Iya. Di sini ada frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, frekuensi kumulatif lebih dari 18,5 sampai 24,5 itu ada 50. Terus frekuensi kumulatif lebih dari 24,5 sampai 30,5 itu ada 40. Frekuensi kumulatif lebih dari 30 sampai 36,5 itu seterusnya sesuai dari data yang tadi. Sebelum. Oke, mungkin lanjut. Untuk selanjutnya give penggabungan dari yang tadi. Pak Fahmi, Penggabungan dari frekuensi kumulatif kurang dari. Iya, Pak. bisa kamu perbesar ini menjadi selekso? Di depan saya agak kecil dia. Di depan laptop saya. Bisa kamu perbesar dia? Sebentar, Pak. Ya. Ya, ya. Di depan laptop saya dia kecil. Saya nggak tahu di depan laptop kalian. Udah kelihatan belum ya, Pak? Iya, 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 iya. Iya, Pak Mi, ya, lanjut. Ya, Lanjut ya, Pak. ya, ya, bagus ya. Di sini ada hubungan dari frekuensi kumulatif kurang dari sama frekuensi kumulatif lebih dari yang tadi sebelumnya. Bisa dilihat di sini frekuensinya itu ada di kiri, tapi kelasnya di bawah sama kayak tadi. Frekuensi kumulatif kurang dari 18,5 sampai 24,5 itu ada 0. Terus untuk frekuensi kumulatif dari 18,5 sampai 24,5 nya itu ada 50. Ya, bagus. Terus frekuensi kumulatif kurang dari 24,5 sampai 30,5 itu ada 10. Ya, Frekuensi kumulatif lebih dari 24,5 sampai 30,5 itu ada 40. iya. Dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaan Bapak. Mungkin lanjut ya, Pak. Enggak, tunggu. Dari tabel ini, ya, Ya, Pak. Fahmi, ada berapa orang, ya, yang memiliki nilai antara lebih dari 30,5 tetapi kurang dari 48,5. Lebih dari 30,5 tetapi kurang dari 48,5. Itu ada 24, Pak. Dari mana 24, Dek? Itu ada 29 dikurang 5, Atau? 45 dikurang 21, Pak. Iya, bagus. Julia Akses. Ya, Pak. Ada berapa frekuensi? Lebih dari 24,5 tetapi kurang dari 42,5. Lebih dari 24,5 tapi kurang dari 42,5. 30, Pak. Dari mana 30, Dek? 10 dikurang 10. Atau 40
20 dikurang 10. Iya, bagus. Oke, lanjut Pami. Baik, selanjutnya Pak. Iya. Untuk selanjutnya kita mencari mean, median, sama modusnya. Di sini udah bisa kita lihat tabelnya ya. Jadi untuk rumus meannya itu, sebentar. Untuk rumus meannya itu sigma FI dikali sigma FI. Bisa kita lihat di sini untuk mencari sigma FI dikali MI itu pertama kita jabarin dulu misalkan dari kelas 1 nih. FI-nya itu kan 10 dikali mediannya itu 21,5, hasilnya Tunggu. 205. Tunggu. 21,5 apa ini? 21,5. Pahmi? Tadi Pahmi bilang, Pak, yang tadi yang 21,5 itu apa tadi Pahmi bilang? mean ya Pak. Iya, itu median atau nilai tengah kelas itu ya, bukan median ya. Jadi yang median itu Pahmi ganti menjadi min atau nilai tengah ya. 19 tambah 24 dibagi 2 ya. Itu nilai tengah ya, bukan median ya. Kalau nilai tengah bukannya mediannya Pak ya? Beda itu beda. Jadi ini kan yang 19 tambah 24 yang di atasnya itu kan median dibuat Pahmi, ya kan? Yang benar itu min, mean ya, min itu ya. Berarti 19 tambah 24 dibagi 2. Beda median sama min, beda. Jadi bagusan ganti sekarang median itu menjadi median itu menjadi min. Ganti langsung deh. Karena di rumusnya ini kamu buat min. Nah, jadi ya yang benar di rumusnya ini kan min sama dengan sigma FI dikali MI. Nah, dibagi sigma FI. Rumusnya udah pas. Cuma Pahmi tulis di sini median. Tolong ganti sekarang langsung deh, ganti. Pak, saya ganti dulu ya Pak. Ya. Kamu ganti min. Stop share dulu ya Pak. Apa? Stop share dulu. Ya. Siapa yang stop share? Saya atau Mami? Ya. Saya Pak. Ya, oke. Bentar ya Pak. Ya, langsung ganti. Riyandi, gimana kabar? Riyandi Tuhendong. Riyandi? Enggak dengar dia ya. Riyandi? Enggak didengar. Ada yang bisa dengar? Riyandi? Kumara bisa dengar? Kumara? Bisa, Pak. Oke. Riyandi? Enggak dengar dia. Ada dua kemungkinan. Dia ketiduran atau memang handset salah gunakan. Riyandi? Enggak dengar. Riyandi? Menurut kalian gimana ini ya? Saya panggil enggak didengar. Apa dia ketiduran atau apa ini? Mic-nya bermasalah, Pak, katanya. Apa? Mic-nya Rian di tangan itu bermasalah, Pak. Oh, ini foto profil dia atau kamera dia nih? Foto profil itu, Pak. Foto profil ini ya. Berarti orangnya nggak ada ya? Foto profil. Riyandi? Nggak kedengaran. Dua kemungkinan. Jaringan rusak atau dia... Oh, ini. HP saya bermasalah, Pak. Mix saya. Saya sama kameranya nggak nyala. Oh, ya. Oke. Ya, oke. Dia lagi ada masalah apa dia? Lagi ada bermasalah. Kata dia bermasalah kameranya. Oke. Fahmi udah bisa deh? Kamu perbaiki tadi? Ya Pak, sudah Pak. Oke. Pak, sebentar ya Pak. Iya. Oke, ya, bagus.
Lanjut Pak Mia, lanjut ya. Baik Pak, saya lanjut ya Pak. Ya, oke. Sekarang kita mencari rata-rata atau mean. Jadi di sini sudah kita lihat ya, di sini ada tabel distribusi frekuensinya. Untuk mencari mean itu ada rumusnya sigma Fi dikali Mi dibagi sigma Fi. Sigma Fi dikali Mi-nya itu didapat dari ini. Paling kita jabarin dulu ya sebelumnya. Jadi untuk mencari itu Fi dikali Mi yang kelas 1 10 frekuensinya 10 dikali 21,5 itu mean. Jadi hasilnya 215. Untuk yang kelas 2 frekuensinya ada 11 dikali 27,5 itu dari si mean ini hasilnya 302 dan seterusnya. Kita mendapatkan ini Fi dikali Mi sama dengan 1711. Kita masukin ke ini, ke rumus sigma Fi. Kan tadi sudah dari awal juga sudah tahu bahwa sigma Fi-nya itu 50. Jadi 1711 dibagi 50 hasilnya 34,22. Jadi rata-rata usia karyawan di perusahaan tersebut adalah 34,22 tahun. Lanjut ya Pak. Ya, lanjut deh, lanjut. Sekarang kita mencari nilai titik tengah atau median. Diketahui kan tadi jumlah datanya ada 50, terus letak median ada pada pengamatan yang ke-25. Ke-25 itu dari mana? 1 kali N-nya itu kan 50. Iya. Jadi 50 dibagi 2 hasilnya 25. Jadi letak mediannya itu ada pada pengamatan yang ke-25. Iya. Artinya pengamatan yang ke-25 itu berada pada kelas 3. 10, 11, Nah, ya, 11. Iya. Ya, lanjut. Untuk rumus median itu ada sama dengan TB plus 1 dikali N bagi 2 min FK dikali I. TB-nya itu kan tepi bawah, N-nya itu jumlah data, FK-nya itu frekuensi kurang dari kelas tadi, kelas 3 ini. Iya. F-nya itu frekuensi dari kelas 3-nya. Ya, benar. Langsung aja kita masukin, tepi bawahnya itu kan 30,5. Ya. Dari kelas 3 30,5 ditambah 1 dikali 50 per 2. 50 itu tadi kan jumlah data. Ya, ya, benar. Dikurangi 21. 21 itu 10 tambah 11. Ya. Frekuensi sebelum kelas 3. Iya, benar, deh, benar. Dibagi 10. 10 itu frekuensi di kelas 3-nya. Ya, benar deh. Dikali interval. Intervalnya kan tadi udah diketahui bahwa intervalnya itu ada 5. Ya, ya. Jadi kita masukin aja langsung 30,5 ditambah 2. Hasilnya 32,5. Jadi median usia karyawan di perusahaan tersebut adalah 32,5 tahun. Ya, bagus. Lanjut ya Pak. Ya, lanjut, ya, lanjut. Sekarang kita mencari nilai terbanyak atau modus. Jadi diketahui modus. Pertama kita lihat rumusnya dulu. Rumusnya itu LI plus D1 per D1 plus D2 dikali 1. Iya. Kita lihat di sini ya. Modusnya itu berada pada kelas 2 karena si frekuensinya lebih besar daripada kelas yang lain. Iya. LI itu ada di kelas bawah, modus berada. Nah, di sini 24,5 ya. Berarti itu di kelas bawahnya. Terus D1 itu adalah selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Iya. Artinya tadi frekuensi kelasnya itu kelas 2. Artinya 11 kurang frekuensi sebelumnya kurang 10 jadi 1. D1-nya itu 1. Iya. Ini. Untuk D2-nya adalah selisih frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. Jadi untuk D2-nya ini kan tadi modusnya itu berada pada kelas 2. Artinya kita kurangin dengan si 10 di kelas 3 ini. Sesudahnya. Jadi 11 kurang 10 1 sama aja 1. Iya. Untuk intervalnya 5. Jadi langsung aja kita masukin ke ini rumusnya. Modus LI-nya 24,5 tambah 1 plus 1 plus 1 dikali 5. 5, ya. Hasilnya
24,5 tambah 2,5. Untuk modusnya 27. Jadi modus usia karyawan di perusahaan tersebut adalah 27 tahun. Oke, stop dulu, stop. Ini untuk semua ya. Jadi pengertian modus 27 tahun itu ya. Jadi kebanyakan usia karyawan itu di perusahaan itu adalah 27 tahun ya. Jadi saya ulangi, kebanyakan usia karyawan di perusahaan itu memiliki usia 27 tahun. Oke, lanjut. Pahami. Baik, Pak, saya lanjut ya, Pak. Ya. Sekarang kita mencari kuartil, desil, dan persentil. Pertama, kuartil. Soalnya kan tentukan kuartil kedua. Iya. Nah, letak kuartil kedua itu ada pada pengamatan yang berapa? Untuk rumusnya 2N per 4 sama dengan N-nya itu kan tadi 50. 2 Iya. kali 50 hasilnya 100 dibagi 4 sama dengan 25. Jadi letak kuartil kedua ada pada pengamatan yang ke-25. Nah, pengamatan yang ke-25 itu berada pada kelas yang ketiga di sini. Untuk rumusnya Q2 sama dengan TB plus 2N per 4 karena kita mencari kuartil 2, jadi 2N per 4 dikurangin FK dibagi F dikali 1. Ya. FK itu sama kayak tadi frekuensi sebelum kelas 3 karena kan tadi si pengamatan ke-25 dari kelas 3 ada 21 ya FK-nya. Terus untuk F-nya itu frekuensi pada kelas 3 10 dikali I-nya itu 5 interval. Jadi Q2 sama dengan 30,5 tambah 2 hasilnya 32,5. Oke. Dek tadi sama ke? Median tadi. Oh iya sama. Oke, lanjut. Ya, Pak. Sekarang kita mencari desil. Di soalnya kan kita disuruh nentuin desil kelima. Jadi untuk letak desil 5 ada pada pengamatan yang ke. Jadi untuk rumusnya 5N per 10 karena kita mencari desil kelima. 5N per 10 sama dengan 5 dikali 50 hasilnya 250 dibagi 10 hasilnya 25. Jadi letak desil 5 ada pada pengamatan yang ke-25. Nah, untuk pengamatan yang ke-25 berada pada kelas yang ketiga di sini. Untuk rumusnya, untuk rumus D5, desil 5 itu TB plus 5N per 10 min FK per F dikali I. Jadi langsung aja kita masukin TB itu kan tepi bawah dari kelas 3 30,5 ditambah tadi kan 5N per 10 itu udah ketahuan bahwa 25 hasilnya 25 dikurang 21 dibagi 10 dikali 5 interval. Jadi desil 5 nya itu 30,5 tambah 2 hasilnya 32,5. Tadi D5 ini sama dengan nilai apa kan? Median sama kuartil kedua kan? Median sama kuartil. Iya. Ya, Pak. Ya. Oke, lanjut. Sekarang kita mencari persentil. Di soalnya kan kita disuruh nentuin persentil ke-50. Nah, letak persentil ke-50 itu ada pada pengamatan yang ke untuk rumusnya 50N per 100 karena kita mencari persentil ke-50. Jadi 50 kali 50 hasilnya 2500 dibagi 100 25 hasilnya. Jadi letak persentil 50 ada pada pengamatan yang ke-25 juga. Pengamatan yang ke-25 berada pada kelas yang ketiga sini. Untuk rumusnya persentil 50 itu TB plus 50N dibagi 100 dikurang FK dibagi F dikali I. Untuk TB-nya kita ambil dari tepi bawah kelas 3 karena kan tadi pengamatan yang ke-25 berada pada kelas yang ketiga. Tepi bawahnya 30,5 ditambah 50. Ini kan tadi udah kita dapat 50N per 100-nya 25. Masukin aja 25 dikurang 21. 21 itu frekuensi sebelum dari kelas 3. Frekuensi kumulatif ya. Iya, frekuensi kumulatif. Iya.
Oke, lanjut. dibagi 10. 10 itu frekuensi dari kelas 3 ini. Oke. Dikali 5 interval. Hasilnya persentil ke 50 itu 30,5 tambah 2, hasilnya 32,5. Iya. Sama kayak tadi sama kayak tadi kuartil, desil sama median. Kuartil ke berapa? Kuartil kedua sama desil kelima. Ya, bagus. Oke. Sekarang kita mencari simpangan baku alfa 3 atau mencari ukuran kecondongan sama alfa 4 untuk mengukur keruncingan kurva. Ya, terus. Iya. Sama kita mencari simpangan baku. Nah, simpangan baku itu kan rumusnya si V sama dengan akar sig mana ya, kursor bentar. Pakai kursor kamu deh, pakai kursor ya, biar kelihatan di Iya, sini Pak. ya. Nah, ini Pak. V sama dengan akar sigma FI dikali MI dikurang V per 2. Iya. Bisa kita lihat di sini untuk mencari sigma FI dikali MI min V per 2 itu sebelumnya kita cari dari yang tadi FI kali MI kan udah kita ketahui itu semuanya nih ya. Dari FI kali MI ini bentar, sebelum mencari ini kita harus mencari rata-ratanya dulu, rata-rata jumlah kelasnya. Untuk rata-rata jumlah kelasnya itu rumusnya sigma FI dikali MI dibagi FI. Tunggu. FI dikali MI. Tunggu. Ya, Pak? Pami itu bukan rata-rata, itu rata-rata semua data ya, rata-rata semua data sigma MI kali FI dibagi FI ya, bukan rata-rata kelas ya, tetapi rata-rata ya, oke. Semua data ya, Pak. Ya, oke. Untuk mencari rata-rata semua data itu V sama dengan sigma FI dikali MI dibagi FI. Iya. Tadi kan sudah kita ketahui bahwa sigma FI dikali MI-nya itu 1711. Iya. Ini penjumlahan dari semua ini. Iya. Dibagi 50 ini. Iya. Sigma. Hasilnya 34,22. Iya. Nah, setelah itu kita mencari ke sini. MI dikurang V dibagi pangkat 2. MI kamu dapat dari mana itu nanti? MI-nya. Ini, Pak. Ini, Pak. Oh iya, bagus. Ya. 1,5. Iya, bagus ya. Ya, oke. 21,5 dikurang 34,22 dipangkatkan 2 hasilnya 161,794. Iya. Bagus. Ya, pas. Ya, oke. Nah, karena kan kita pokoknya untuk kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan seterusnya itu caranya sama aja kayak tadi. Iya. Nah, hasilnya segini. Terus karena simpangan baku itu rumusnya sigma FI dikali MI min V kuadrat. Dari hasil tadi ini tinggal kita kalikan dengan si frekuensinya, si frekuensi ini. Iya. Jadi 161,7984 dikali 10 hasilnya 1617,984. Iya. Untuk kelas 2, kelas 3 dan seterusnya caranya sama aja. Dan kita udah mendapatkan sigma FI MI min V kuadratnya itu segini 14945,14. Iya. 14945,14. 14.945,14. Nah, karena kita sudah mendapatkan hasilnya, langsung aja kita masukin ke rumusnya. V sama dengan akar sigma FI MI dikurang V kuadrat per N. N-nya itu kan 50 ya. Jadi V sama dengan akar 14.945,14 dibagi 50 ini. Iya. Hasilnya akar 298,9028. Hasilnya 17,28, Pak. Simpangan bakunya. Iya. Lanjut ya, Pak. Ya, lanjut.
sekarang kita mengukur alpha 3 atau mengukur ukuran kecondongan. Jadi di soalnya kan kita disuruh mencari tentukan standar deviasi alpha 3. Tadi kan kita udah mengetahui ya, karena kan di sini rumusnya alpha 3 itu sama dengan 1/n V FI dikali MI min V per 3 dibagi si simpangan baku pangkat 3. Tadi kan kita udah mengetahui bahwa simpangan bakunya itu 17,28. Iya. Jadi kita tinggal mencari si sigma FI MI min V pangkat 3-nya itu melalui si tabel ini. Iya. Jadi kan tadi kita sudah mengetahui MI min V-nya itu kan untuk yang kelas 1 ada min 12,72. Nah itu tinggal hasilnya min 2058,08. Iya. Untuk yang kelas 2 dan seterusnya caranya sama aja, dan kita sudah mendapatkan si sigma MI min V pangkat 3-nya itu segini. Terus kan karena di rumusnya itu sigma FI MI min V 3 ya, jadi si hasil ini yang tadi sudah kita cari dikalikan dengan frekuensi ini. Hasilnya untuk yang pertama itu ada min 20.580,8, itu dari frekuensi dikali yang tadi sudah kita cari min 2058,08. Iya. Hasilnya min 20.580,8. Dan seterusnya untuk mencari kelas 2, kelas 3 dan seterusnya itu sama aja. Sekarang kita sudah mendapatkan sigma FI MI min V pangkat 3-nya itu 32.000